Perkenalkan, nama saya Sri Simatupang dengan NIM 10520101002 jurusan Fisika. Saya dari kelompok 5 Praktikum Biologi. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT saya tentang konservasi pada tingkat komunitas untuk memenuhi tugas praktikum biologi yang diampu oleh Ibu Siti Aminah yang berjudul Kearifan Lokal sebagai Langkah Awal Konservasi Sumber Daya Perikanan. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya yang melibatkan pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungannya, termasuk dengan makhluk hidup lain. Dalam konservasi, nilai-nilai kearifan lokal memiliki relevansi dan memiliki nilai kegunaan yang tinggi, sehingga menjadi paradigma baru dalam sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Bentuk-bentuk kearifan lokal perlu digali, dipertahankan, dan dikembangkan sebagai alat atau cara untuk meningkatkan pembangunan dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungannya. Beberapa prinsip-prinsip dalam kearifan tradisional yang dihormati dan yang dipraktikkan sebagai contoh yaitu ketergantungan manusia dengan alam yang mensyaratkan keselarasan hubungan di mana manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri yang harus dijaga keseimbangannya juga. Kedua, penguasaan atas wilayah adat tertentu bersifat eksklusif sebagai hak penguasaan dan kepemilikan bersama komunitas atau kolektif yang dikenal sebagai wilayah adat. Struktur pengaturan adat memberikan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dan terakhir, mekanisme pemerataan distribusi hasil panen sumber daya alam milik bersama yang bisa meredam kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Kepercayaan spiritual dan larangan dari suatu prosesi ritual yang masih berlangsung dan dipertahankan oleh sebagian masyarakat tradisional memberikan konsekuensi positif dalam upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan ini, baik secara parsial maupun total perlindungan terhadap hewan atau tumbuhan dan lingkungannya. Sebagai contoh, yang pertama, kepercayaan akan lubuk larangan dan ikan sakti di Sungai Jania, Sumatera Barat. Dan kedua, ikan dewa di Kuningan yang tidak boleh dimakan dan akan memberikan musibah tertentu bagi yang memakannya, sehingga masyarakat sekitar menjaga dan melindungi keberadaan ikan tersebut. Suatu komunitas hayati diberi prioritas yang lebih tinggi bagi konservasi bila komunitas tersebut lebih banyak disusun oleh spesies endemik daripada spesies yang umum dan tersebar luas. Suatu spesies dapat diberi nilai konservasi yang lebih tinggi bila secara taksonomis bersifat unik. Misalnya, spesies yang merupakan anggota tunggal dalam marga atau sukunya dibandingkan dengan anggota suatu marga dengan banyak spesies. Melindungi habitat merupakan metode yang paling efektif untuk melindungi keanekaragaman hayati. Habitat yang dilindungi saat ini meliputi sekitar 11% dari seluruh permukaan bumi, dan mengingat tingginya berbagai kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam mungkin saja tidak bertambah. Upaya mempertahankan nilai-nilai dalam kearifan lokal hubungannya dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam konservasi.
Pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumber daya berdasarkan partisipasi dan kepedulian masyarakat yang diangkat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat masyarakat. Dalam perkembangannya, pendekatan ini cukup efektif untuk mempertahankan kearifan lokal dalam upaya alam dan sumber dayanya. Keterlibatan masyarakat dari awal proses perencanaan dan pelaksanaan konservasi memungkinkan jalannya pelaksanaan dapat efektif karena kontrol dan pengawasan dapat berjalan di tingkat masyarakat yang menjadi bagian dari pengelolaan kawasan konservasi. Selanjutnya, apresiasi pemerintah terhadap kearifan lokal dalam upaya membangun konservasi berbasis komunitas masyarakat. Keyakinan bahwa kearifan lokal yang terdapat di masyarakat adat atau lokal adalah tumpuan harapan dan pelestarian keanekaragaman hayati dan menjadi titik tolak konservasi. Peran utama dalam pengelolaan berawal dari adanya bukti nyata terhadap keberhasilan masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya yang bermulai dari tradisi, adat yang dikenal dengan kearifan lokal. Dalam membentuk kawasan konservasi yang baru, pihak-pihak pemerintah dan berbagai organisasi konservasi memiliki prioritas tertentu dengan kriteria meliputi keunikan relatif, keterancaman, serta manfaat spesies dan komunitas biologi yang terdapat dalam lokasi tertentu. Banyak kawasan konservasi yang dibentuk untuk menjaga spesies indikator tertentu serta komunitas hayati dan tidak terlindungi di tempat lain, maupun kumpulan-kumpulan berbagai spesies langka dan terancam punah. Suatu kawasan seringkali telah berubah akibat berbagai kegiatan manusia. Kawasan yang dilindungi pun perlu dikelola sedemikian rupa untuk mempertahankan keanekaragaman hayatinya. Pengelolaan kawasan dapat berupa pembentukan zonasi yang melarang kegiatan tertentu atau langkah pengelolaan, bahkan dapat berbentuk pembuatan gangguan terkendali seperti pemekaran terbatas. Interaksi dengan masyarakat setempat merupakan faktor penting dalam kesuksesan kawasan konservasi sehingga harus merupakan bagian penting dalam rencana pengelolaan. Sekian untuk presentasi saya. Terima kasih.